Halo, selamat datang di podcast Sikat-Sikat episode ke piro iki? 10, 14. Oh iya 14. 14. Kemarin kita sempat Cuti. sempat cuti lama dan kemarin karena ada gabut-gabut akhirnya kita upload video di YouTube yang enggak jelas. Siapa Emon? Dan sebagai permintaan maaf kita akan mengupload lagi ini podcast yang lebih tidak jelas. Lebih tidak jelas. Sedikit lebih niat daripada biasanya karena sekarang sudah ada meja kursi yang disponsori oleh Haji Page Furnitur. Page Furnitur. Haji Page Furnitur. Dan ada lighting. Agak Lighting agak sedikit bagus lah. Agak Lightingnya niat. dari Metro Kampus atau dari mana ini? Metro Kampus UMS ya? Iya. Atau Ini dari Colongan pokoknya. Kali ini kita tidak akan membahas banyak hal. Kita akan membahas tempat di mana kita take sekarang gitu, dan di mana kita terbentuk dan di mana kita wis ngono-ngono kuwi lah segala macam. tidur, berak, makan, tempat imam gitu. Yang akhirnya diputuskan beberapa bulan lalu. Enggak lah, beberapa minggu yang lalu. Maksudnya bulan lalu beberapa Ya, sekitar sebulan yang lalu lah gitu. sekitar sebulan Kurang lebih sebulan yang lalu. Diputuskan untuk dibubarkan. Nah, ini yo asine yo ora ono sing takok, ora ono sing ngopo, tapi kita caper wae. Biar ada konten, biar So, ada merasa penting aja. So merasa penting. Tapi ya kita cerita-cerita wae di sini karena nggak ada tema yang baik lah buat dibahas sejauh ini dan sudah. Hal-hal yang baik hanya ada di Kister Toko. Nah, kita hal-hal yang Gak baik. yang ya siapin minum dulu kawan-kawan yang di rumah biar nggak ngelak. Yang Di sini kita nggak sendiri tapi banyak kawan-kawan di belakang. Kita udah mulai agak niat soalnya sekarang. Udah ada kru. Sudah ada krunya walaupun belum digaji, masih kerja secara ikhlas beramal. Nah, lanjut ke pembahasan yang akan kita bahas ke depan. KRL bubar. Soal kolektif ruang lingkup yang akhirnya memutuskan untuk ya itu sih podor atau kan bubar. Ngehiatu Iya, sih hilang dulu hilang nanti sementara. kembali. Berhenti lah. Kalau ini Nah, bahasa agak Ini lebih bubar. ke reinkarnasi. Lampu. Iki bubar. Wis. Ora. Lampu merah. Ya ini bubar, terima kasih kawan-kawan. Lampu merah berhenti. Kita berhenti dulu. Ya habis bubar lah. Kita sudah bubar karena apa nanti mungkin banyak alasan dari kawan-kawan karena kita terlibat semua di sini gitu kan. Nah, kita nanti punya alasan masing-masing kenapa kok harus pengen lah tuh. harus kita bubarkan. Cingan. Biar kayak kan ini mumpung udah ada kru sebelum lanjut. Apa tamu? Alasan-alasan. Alasan-alasan banyak lah, nanti mungkin dari kawan-kawan lain. Mulai dari moderator. Oh, dari saya dulu. Kalau alasan sebenarnya nggak ada alasan yang jelas selain duit. Kalau menurutku, karena kita nggak ada dana lagi, nggak ada duit lagi untuk ngontrak lagi dan bikin satu ruang lagi. Akhirnya setelah mikir-mikir, wah, Mudah-mudahan aja lah. Wah, udahan aja lah. Anjing daripada mikir duit lagi. wah, kenapa seperti ini gitu? Karena kita sempat mengalami masa sulit juga beberapa bulan ke belakang karena adanya pandemi, perekonomian semakin lama semakin sulit. Ya sudah, wah kita pikir-pikir, wah kita kayaknya duitnya cuma cukup buat ngontrak ini. Kalau buat bikin satu ruang atau apa agendanya harus mikir ulang lagi, harus nata ulang lagi. Bukannya mau kayak Bukannya bukannya mau langsung wah wes gitu, bukan tanpa alasan kayak gitu. Aslinya pengen, tapi kendala itu kalau di orang bilang wah mau duit dan segala macam, tapi
Iya, ndase. Itu malah yang paling berat. Misal tekad dan segala macam kan tinggal kita, ayo kita bikin apa? Nah, Jadi begitu. Tapi kalau aku masuk sih nambahin dari kawan 13 low itu tadi bahasnya tentang masalah duit doang, tapi sebetulnya kan juga banyak gitu loh masalah tentang semangat kawan-kawan untuk berkolektif itu mulai kendor di masa sulit ini gitu loh, karena mungkin ada kebutuhan yang lebih dari kawan-kawan yang ada di luar, jadinya ya sudah akhirnya tinggal berapa orang? Kalau aku berapa ya? Berapa? 5 orang. 5, 6, 7 lah, 5 atau berapa. Jadi kawan-kawan yang lain sudah mulai memikirkan kehidupannya sendiri dulu mungkin. Tapi mungkin nanti setelah masa sulit ini ya semoga bisa balik lagi gitu. Dengan semangat yang baru dan dengan kreativitas yang baru, dengan yang apalah gitu loh. semuanya. Ya, tapi intinya bubar. Kita nggak tahu mau Lanjut apa enggak? Ya udah nggak. Tapi Intinya yang lama sudah selesai. yang lama sudah selesai. Sekarang masa transisi. Masa transisi. Sedang mempersiapkan segala sesuatu gitu kan. Masa evaluasi gitu. Masa muhasabah diri. Muhasabah diri. Masya Allah. Bosone caca kurangnya apa? Tabayun. Tabayun. Sedang bertabayun. Dengan segala macam kesalahan di masa lalu. Di masa lalu. Tapi belum tahu kapan kita akan bikin satu ruang lagi. Kalau emang terpaksa nggak bikin lagi yo, nggak ada duit yo, kita cari dulu gitu. Toh yang berkesadaran kolektif aku kira bukan cuma kita-kita ya kan. Masih Siapa banyak tahu sebetulnya. Dengan bubarnya Dengan nonton ini kan, Bob akan menghasilkan Orang-orang. kolektif lain Dan atau menjadi orang-orang inisiatif buat kawan-kawan yang lain yang di luar itu kan. Iya. Oke. Dan sebetulnya kalau kita mau bahas itu tentang apa pas kolektif ruang lingkup bubar itu, sebetulnya kebanyakan kawan-kawan itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita harus Nggak apa-apa ya. Terang-terangan. Iya, jadi Bismillah aja. Mereka kasih dukul. Jadi ya buat penjual anggur merah mohon maaf, terima kasih. Mohon maaf sekaligus terima kasih. Sampai tumbuh loh. Nah, kita menjadikan botol kalian sebagai ini saja, vas bunga, dan terima kasih Isinya kita buang. sudah membuat kita iya, isinya kita buang. sudah wis dikontrak karo anggur merah tadi. Anggur merah endorse kita, Iya. pasti banyak yang minum. Merah seleraku. Melani siapa? Melani Subono. Mau disekong. Melani Subono makalah. Sik, bentar. Aku tadi mau ngomong apa? Itu tadi kan Oh, iya. setelah dibubarkan itu Setelah ternyata ada dibubarkan. kawan-kawan. Boleh nggak Itu itu? tinggal boleh. Enggak itu tadi kamu tanya boleh enggak? Ya boleh kan. Itu boleh. Ya nggak masalah kan. Iya, ini sudut pandang saya. Jadi itu banyak kawan-kawan yang pada komen kan, wah Nanya. iya nyanya. Terus ada juga yang kayak wah sangat disayangkan, wah eman-eman ki, wah udah lama loh, wah udah gini. Tapi hanya sebatas kayak sangat disayangkan gitu loh. Tapi nggak menanyakan, ayo bangun lagi gitu. Jadi cuman hanya tinggal satu saat itu yang merespon untuk ayo bangun lagi, ayo kalau ini aku bantulah apalah itu cuman satu orang. Sampai di giliranku bahaya ini udah dijawab semua. Itu ada Banyak kawan banget. satu. Nyanda wae pun nggak usah harus dipersilahkan kan. Ini kita cerita Iya. Oh cerita-cerita saya nggak nunggu dipersilakan. Asu lah bagi apa. Sering-sering. Kupikir kan kayak podcast tenanan gitu. Ini nggak tenanan. Bacot punk rock dulu. Bacot punk. Intinya gitu sih. Vina mungkin ada sebagai orang yang bisa dibilang Intelektual ya. intelektual gitu ya. Seorang sarjana. Malam hari ini sebenarnya apa yang ada di sini ini disponsori oleh Vina. Walaupun kita sendiri sediakan masing-masing tapi disponsori oleh Vina karena dia baru sarjana. Selamat kau jadi pengangguran. Mampus kau jadi pengangguran. Dan dikejar-kejar deadline sama orang tua. Welcome to the club. Selamat menyebar ijazah. Kamu titip di semua perusahaan. Semangat revisi. Aku udah 3 kali dipanggil sampai sekarang belum ada panggilan selanjutnya lagi. Oh ini. Yes. Jadi
Kalau aku ya memandang KRL karena ya sebenarnya aku pengennya setelah SU karena aku ada KRL itu lahir di saat aku nggak ada di Solo. Pas kamu masih Kamu masih Cuma kalau apa ya nanti Sisu yang tambahin biasa dia suka-suka nambahin kalau aku ngomong kan. Kayak di podcast Aksi Kamisan. Nah, sebenarnya kalau aku ngelihat KRL ya melengkapi. KRL kan posisi waktu itu aku ketika dengan kawan-kawan kita masih numpang di Jasman ya. Masih numpang di Jasman buat Jasman Karsam. Iya, Ya bagaimana itu organisasinya Blower sama Awap, harus terima kasih kita. Anjing. Ya sebenarnya Terima kasih paguyuban warga mahasiswa Klaten. Tapi kan itu belum kolektif ruang lingkup. Iya, jadi waktu itu Setelah pindah. aku tahu Sebenarnya 2 kali diusir. kawan-kawan sebelumnya aku kumpul dengan kawan-kawan di situ saja. Terus kemudian karena sejarah menghendaki kita untuk khususnya kawan-kawan ya untuk membentuk kolektif karena memang kebutuhan pada masa itu ya. Pada masa sejak tahun 2018 akhirnya KRL terbentuk walaupun aku tidak terlibat maksudnya aku tahu. Nah, KRL sendiri kan bagiku sendiri adalah wadah kawan-kawan yang biar ada satu ruang. Karena kalau nggak ada ruang itu kita kayak susah banget ketemu. Berbeda dengan ada ruang. Si ngentut sama. Berbeda dengan ada ruang. Karena kalau adanya ruang orang bisa sewaktu-waktu untuk datang ke ruang itu. Nah, di satu sisi selain sebagai ruang, KRL sebagai tempat kawan-kawan bisa dibilang untuk bertahan hidup karena kawan-kawan di situ berhasil membangun satu usaha kolektif. Kenapa aku bilang itu sebagai pertahanan hidup? Ya bagiku sendiri itu penting ya. Itu penting karena kawan-kawan di sini beresiko molor jajannya dari orang tua. Karena tidak lulus kuliah. Makanya jajannya juga tidak cukup, harus ngefront. Karena ya harus diakui Pak Polisi dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang mendengarkan ini di seluruh dunia bahwa KRL adalah orang-orang yang terlibat di dalam gerakan, orang-orang yang terlibat bahu-membahu membangun gerakan yang ada di Solo. Jadi membutuhkan dengan postingan Instagram KRL yang jualan kaos bola. Jangan tertipu dengan itu. Ya aku kenapa kemudian setiap ada orang nyinyirin itu pasti aku selalu bantah. Surat mau keluar. Karena bagiku perjuangan ekonomi itu sama setaranya dengan perjuangan politik. Jadi jangan kalian lihat gitu postingan ruang lingkup jualan kaos atau menolak tobat jualan kaos atau aku dan kawan-kawan sering endorse kaos yang ada di Solo itu sebagai bentuk kita untuk nilep memanfaatkan gerakan. Karena kalau ditanya tidak cukup, nggak cukup kan uangnya. Harus ada kawan-kawan yang harus patungan buat ngapa-ngapain serba patungan gitu kan. Beli rokok aja patungan. Patungan. Nah terus makin kesini bayar listrik, bayar tadinya wajib. KRL itu apa nih? Tadinya KRL itu banyak penghuninya, ternyata banyak kayak seleksi alam gitu. Seleksi alam mungkin ya wajar lah, banyak tetap orang demoralisasi. Nah sehingga beberapa tugas dan tanggung jawab yang semestinya dilaksanakan secara kolektif ternyata malah jadi keterfokus di beberapa orang saja sehingga beberapa pekerjaan itu keteteran kan. Makanya ketika kawan-kawan memutuskan untuk membubarkan itu ya bagiku bukan yang bubar kan sebatas kolektifnya tapi bukan pertemanan bukan cita-cita kawan-kawan untuk terlibat di gerakan. Karena setelah kolektif ini bubar sebenarnya kan kawan-kawan tetap bakalan bikin kolektif. Iya, siapa tetap aja kan terserah. Nah, cuma ya belajar dari kesalahan yang ada sekarang ini, dari kesalahan yang ada sekarang. Ini waktunya untuk kita mengevaluasi diri masing-masing agar kolektif ke depannya bisa lebih memperlancar perjuangan dan juga upaya kawan-kawan untuk bertahan hidup. Terus iya. Yang begitu. Terus seperti yang kata Awap sama Blower, kata Awap tadi, banyak kemudian semacam tidak terlibat begitu ya, tidak
tidak aktif lagi ya. Ya bukan tidak aktif lagi. Memiliki kesibukan yang Memiliki lain. kesibukan lain. Untuk dia bertahan hidup juga. Soalnya kan kita lagi di masa sulit ini. Terus ya kita saling pengertian tetap. Makanya aku kemudian nggak apa-apa dibubarin dan tidak ada yang perlu ditangisi karena kawan-kawan tidak meninggalkan gerakan yang ada di Solo. Yang terpenting kan kawan-kawan tidak meninggalkan bukan kolektifnya itu. Yang terpenting adalah tidak meninggalkan itu. Dan tidak meninggalkan kalian semua. Yang aku lihat intinya itu. Yang aku lihat yang pentingnya itu. Ini bisa jadi satu kayak tamparan khusus ke kawan-kawan untuk mengevaluasi masing-masing orang, masing-masing individu. Karena kebanyakan di antara kita itu, kalau misalnya walaupun itu organisasi udah demokratis banget, kolektif itu udah demokratis banget, tapi ketika ada kalian saling mengkritik, bukan mengevaluasi, tapi ada kalian saling membela diri dan menyerang balik. Takbir. Makanya bagiku ketika dibubarkan, ya ini bisa jadi tamparan juga, jadi tamparan berarti ada kayaknya yang salah ini sehingga kawan-kawan kemudian memutuskan untuk membubarkan ini dan bercita-cita lagi membangun kolektif baru. Makanya daripada kita ada drama di kritik mengkritik kan, bukan berarti kritik dan mengkritik itu ditiadakan, tapi daripada ada drama yang berkepanjangan, mending karena kolektif ini juga belum seusia organisasi Cipayung yang tidak perlu dibela mati-matian karena tidak ada nama baiknya kolektif ini juga dan nggak perlu dijaga nama baiknya. Jadi ketika dibubarkan ya biarin saja dan yang penting tidak meninggalkan itu, dan kawan-kawan yang sebelumnya mungkin terlibat di sini dan sempat menghilang ya biar mengevaluasi diri dan kamu muhasabah diri. Bukan berarti ya aku pikir kawan-kawan sepakat kedepannya bukan berarti ketika membentuk kolektif lain yang masih mau aktif itu tidak diterima, bakalan diterima dengan ya artinya mana mungkin kalau seandainya masih seperti dulu kan. Namanya membangun lagi ya harus lebih baik dari hari kemarin. Nah jadi kawan-kawan jangan berkecil hati yang di luar sana. Ya kalau memang gak kenal dengan kawan-kawan yang di sini ya datang aja ke Solo. Sebenarnya kita di sini ketika mencari dana itu kita menggunakan segala cara yang halal, yang memanfaatkan kerja-kerja kita, bukan bikin proposal terus menipu atau mengemis dari calon-calon bupati. Enggak, kita memang ya usahanya alat produksinya cuma mampu beli alat sablonan. Iya, ya kira-kira gini aja tetap. Kalau semisal usaha kolektif itu dikuasai dari beberapa orang saja, mungkin saya sudah naik haji bersama blower atau udah naik haji bersama Su, udah umroh. Gak usah naik haji lah. Gitu. Gak usah harap. Aku cita-cita aku tetap naik haji, aku tetap Pak. Kayaknya kita memang harus nabung cuy. Kita harus nabung buat naik haji bareng-bareng. Kan? Boleh. Kita okupasi Ka'bah gitu kan. Okupasi bukan buat kita pandang. Urusanmu error Mas melu-melu lagi. Aku enggak ikut-ikut. Pak, kita okupasi buat tidak ikut-ikut. Berdoa rame-rame di sana. Biar bagaimana kapitalisme itu cepat tumbang. Iya. Karena katanya kalau berdoa langsung di apa itu yang Hajar Aswad itu. Iya. Hajar Aswad itu bakal segera dikabulkan gitu. Segala bentuk penindasan itu musnah gitu. Begitu. Maksudnya Bung Is tadi begitu. Jadi ormas-ormas jangan kalian bergerak ini. Silakan. Kameramen. Kalau aku nggak mau ngebahas soal ekonomi di kolektif kita, soalnya itu udah emang udah dibahas sama kawan-kawan tadi dan udah lebih jelas dibahas sama Is tadi kan. Aku sih mau mengakui itu kita bukan kolektif pertama di Solo, kita juga bukan kolektif yang sempurna sebenarnya. Banyak juga kawan-kawan kita yang udah kita jotosin. Berapa kali kan pelecehan seksual yang terjadi di dalam kolektif kita sendiri. Kalian pikir gak capek sidang-sidang tiap malam kalau ada kasus? Ya itulah, banyak juga. Apalagi ya masalah-masalah dulu ya. Kita flashback aja lah gitu. Flashback ini bagus gitu loh. Mungkin kalau flashback mulai dari kamu momen yang paling kamu suka di KRL.
Diskusi sih kalau aku. Sangat normatif. Flashback. Kalau diskusi Sangat itu normatif. bukan yang kamu sukai aja, kita semua menyukai yang kamu yang hanya kamu yang mengalami. Apa ya? Ya itu Cut. diskusi. Apa? Yang aku senang ya kebersamaannya itulah kalau aku senang ya. Kok kamu tadi nunjuk Vina kenapa? Ya kan aku sering bareng sama ini gitu. Wes parigi. Anjing. Dan kebersamaan. Tapi kalau yang aku inget terus ya berkali-kali kita menyidang kawan karena mantan kawan gitu kan, karena terjadinya pelecehan seksual. Bahkan waktu itu pas aku belum terlalu sering dan belum tinggal di KRL itu kan, aku mikir wah ini ruang udah nggak ramah gender gitu menurutku. Soalnya 2 kali ya, waktu itu awal-awal waktu kamu masih sering curhat ke aku. Iya pas kamu masih di penjara kan. Ternyata Curhat dia apa? bisa bawa HP loh. Itu curhat tentang apa? Soal pelecehan Pelecehan seksual. seksual. Oh, aku kira Bukan curhat soal apa, soal yang ganjal-ganjal aja. Yang pelecehan seksual soalnya. Bukan apa, soalnya dulu kan masih banyak orang dan belum berkesadaran. Gitu kan. Itu sih kalau aku. Vina anjing. Apa ya? Apalagi Kentang ya? tuh. Ya, Vina ini sebagai apa kan? sebagai intelektual baru. Intelektual baru ini. Kamu kurang. Yang paling kamu berkesan gitu loh selama berkunjung ke sini. Keluargaannya Kekeluargaan kan kita nggak keluarga. Keluarga. nggak masuk kakak. Apa ya? Abang kira lagi sidang. Aku kira Sedang sidang. PKI. Aduh. Asapku kita rakon. Ya sudah. Nah, jadi Wap, ini berkira ini biar nanti habis itu host yang ngambil kesimpulan yang bikin. Kamu apa yang paling berkesan? Apa? Aku. Nah, Yang paling berkesan Oh adalah itu sama ya banyak kawan-kawan dari luar kota yang main di sini kan. Jadi banyak kenalan. Kenalan. aku. Aku lebih condong ke kenangan yang Tak kira kecatur. condong ke apa ya, tentang flashback permasalahan bagaimana kita cara berkawan, bagaimana kita cara bagi kerja, terus bagaimana kita kerja sama gitu kan. Dah, itu tentang berkawan aja. Bagaimana kita berkawan dengan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita, ya intinya itu. Aku itu Dan tidak membeda-bedakan. kemarin kan ada kawan yang kesini kan si yang dari PSTO Bethlehem Bethlehem. itu si J kan. Dia nanya-nanya, "Su, kamu kenal sama ini enggak? Kenal sama ini enggak? Kenal sama ini enggak?" gitu. Dan ya mayoritas aku kenal. Padahal selama 2 tahun ini ya, aku nggak pernah kemana-mana. Maksudnya di Solo terus di KRL terus kan. Maksudnya ya paling keluar kota tapi nggak lama gitu. Kemana emang? Jogja pol-pol. Iya, di Jogja gitu. Tapi ya mayoritas aku kenal. Soalnya kenapa banyak juga kawan-kawan yang main di sini gitu kan. Kawan-kawan dari Bandung, ya mayoritas Bandung, Jakarta, Bekasi. iya, ya tahu kenapa kawan-kawan di Bandung ini senang banget main ke sini. Dan senang nyusahin. Muntah-muntah. Aku yang harus mandiin. Siapa namanya? Palus. Di mana rumahnya? Wih, itu bak kamar mandi di sana. Gara-gara kamu pokoknya jadi kolam. Kalau aku mungkin karena memang yang paling singkat banget di KRL, yang paling singkat bergaul di sini secara kota ya, maksudnya ya karena aku beberapa ketika KRL dibentuk aku nggak ada, aku baru kesini Agustus, setelah itu lagi aku nggak ada. Kalau aku lebih ke mengenang ya ada soal mungkin kuawali dari hal-hal yang baik dulu, hal-hal yang gembiranya itu ya ketika aku di sini, ketika dengan kawan-kawan Dari penjara aja dulu. Iya itu aku mau tanya kolektif kedumpannya gimana rasanya di sana? Ya, dari dalam dulu. Dari ketika- Ceritakan dari dalam. Jadi Terus ketika- setelah kamu itu keluar. jadi ketika- terus masuk lagi ke dalam. ketika di Kedung Pane dulu aku ya kawan-kawan semua yang membantu banyak gitu karena aku di sana banyak kemudian aku terjadi kesalahpahaman salah satunya dengan Awap terus Mas Breo. Dengan aku. Aku nggak pernah salah paham sama kamu. Aku karena Gue aku pas main itu
Mbok kira dhek lan transfer kowe tak sikut. Tak pikir dia cuma tidur itu kan. Karena dia enggak balas-balas chatku. Untung kayak aku langsung menghubungi dhek ya. Iya, berarti awap Mas Breo Su. Aku ngopo? Kowe nek masalah apa karo aku? Enggak tahu dulu Ngomong lupa wae. aku. Oh iya, masalah ngene, Con. Bareng-bareng gas. Dek iki mau keluar dari penjara. Terus itu yang nggak dijemput. minta dijemput. Aku suruh jawab, Mon, bilang kita nggak bisa jemput, bercanda. Salah satu prank paling jelek selain prank ojol ini prank jemput di penjara. Serius kawan Dia marah-marah. Di prank aku. Dia marah-marah. Dia nggak bisa bercanda soalnya udah sepaneng di dalam penjara. Kamu tahu di dalam penjara Di ngapain? dalam dia? penjara masih di prank. Suruh bikin rilis sendiri lagi sama Julfi. Nah ini kan. Terus akhirnya si orang ini dia itu marah-marah, ngambek, mutung. Habis itu udah dijelasin, akhirnya yang jemput juga siapa? Hei, yang jemput siapa? Sejelek-jeleknya prank adalah prank yang waktu aku di penjara. Selain prank ojol, serius aku benci banget prank ojek online. Setelah dia keluar pun siapa juga yang menemani sampai dia terbiasa. Nah itu yang aku kemudian. Yang O-nya 3, prank ojol. itu kemudian yang aku. E-nya, Cuk. Itu yang kemudian bikin aku apa cuy? Setelah ternyata kawan-kawan tidak pernah meninggalkan aku, makanya ya aku pun Ya udahlah. sampai sekarang berusaha untuk bagaimana caranya tidak mengkhianati kawan-kawan. Dan ketika ditawarin pindah ke Solo pun aku berat, apakah aku akan dapat lingkungan seperti ini? Harus dari meninggalkan Solo. Pindah dari Solo. Pindah ke Solo. Ketika harus disuruh pindah dari Solo, aku masih apakah aku akan dapat lingkungan seperti ini. Nah, terus yang kedua Isi ulang. Kau isi ulang lah. Ambil yang baru. Tolong. Sambil Ambil yang baru. Ada beberapa terjadi kesalahpahaman yang Enggak, disebab- jangan disebabkan ambil yang baru. oleh- Disuntakin. Oke, sambil ngambil itu, ada beberapa kesalahpahaman yang baru aku tahu belakangan ini, Su ya. Kita baru tahu 4 bulan belakangan ini, dan ya mungkin karena ya aku kan di kolektif ini, aku ngakui sebanyak-banyaknya orang di kolektif ini, aku memang dari dulu lebih dekat secara pribadi itu blower sama Kongo. Selain Awap dulu, karena Awap waktu aku awal-awal masuk di Solo itu masih sebagai anak SMA ya. Dan jarang banget dia bergaul sama kita karena pondok pesantren, coy. Kamu harus aku itu kan. Iya, saya adalah Sibuk dorong motor. Bersama. Cangkeman. Terus ketemu Su yang awalnya kita musuhi juga. Kowe aku mah bolonan karo suket. Cuma berkat blower akhirnya blower meyakinkan aku kalau si Su ini beneran gitu loh. Beneran mau meninggalkan organisasi Lemon Day. Itu. Jadi waktu itu ya si blower yang meyakinkan aku. Selain apa? Sekali ya aku ya. Dia meyakinkan bahwa ya kayak Bogi juga kan. Bogi juga aku meragukan dulu. Ya blower juga yang meyakinkan. Kamu ngerti? Jampes itu yang ngajak masuk siapa? Yang dari elemen deh. Nah, ya itu. Aku segala sesuatu yang curigai. Kalau blower udah bilang pas. Karena dia ada kalanya ngomong ke aku nanti udah darurat banget. Kalau masih biasa kayak dibiarin aja ya, karep ke dewe gitu loh. Nah, terus ya kesini ya sempat ada beberapa kawan-kawan mencurigai aku apa gitu kesalahanku gitu. Apa? Ternyata ya itu rahasia di belakang. Aku sempat difitnah beberapa hal gitu kan. Kemudian ya setelah Nyet pencen enggak teli ya. ya karena aku difitnah beberapa hal. Setelah itu si blower ngomong beberapa hal ke aku. Terus si Su juga ngomong beberapa hal. Ya akhirnya sampai aku bilang anjir, aku ini nggak pernah menjelek-jelekan kawan-kawanku, bahkan selalu ku ibaratkan aku kayak merasa bersyukur banget, tapi kok ada gitu yang tega banget ngefitnah aneh-aneh. Nah ya dari situ sih akhirnya aku sampai ketika menikah pun nikah kemarin ya kalau orang lain pengen banget orang tuanya datang kan. Aku kemarin memang sejujurnya pengen banget orang tua aku datang, tapi ngeliat anjir aku kok banyak banget kawan-kawan gitu.
kayak Prank. kayak ini kan nanti kan aku ada acara tanggal 23 juga sama keluarga istriku. Wah. Oh. iya. Private John. Berarti podcast pertama setelah terapi. Jadi gini cuy, kalau orang lain itu kan nikah acaranya bareng keluarga dulu. Kalau aku enggak kan, bareng kawan-kawan dulu. Baru sama keluarga. Nah, jadi sudah ada cincin. sudah ada cincin. Jadi, ya karena memang Nikah kita. kawan-kawan segala sesuatu yang mempernikahan, bahkan aku bilang anjir aku kok nikah sesuai banget gitu yang dengan aku harapkan, yang dulu aku bercandain apa adanya, pas sampai di sini kok kawan-kawan gitu semua terlibat, yang masak, panitia gitu lah, sampai ada istilah BPUPKI blower bikin konsep poster seperti itu. Yang lain udah pulang, lu belum pulang. Itu kan, jadi aku sampai bilang ke saya, sampai Chandra itu loh. Chandra itu berkali-kali, dan aku udah ceritakan ke Awab, ke Su, ke blower. Dia kayak orang yang dulu kucurigai aneh-aneh gitu kan, gara-gara nggak di kolektif, kok ternyata baik banget ke dia, apalagi waktu aku di penjara itu. Nah itu kan jadi buat kawan-kawan yang ada di luar sana ini bukan berarti ini drama ya, maksudnya Tai anjing lah, drama apaan bang? ini memang beneran cuy. Aku beneran dengan kawan-kawan banyak banget terbantunya, karena kalau ngelihat ya aku yang paling jauh sini, kalau pulang ke keluarga nggak mungkin, jadi bisanya pulang ke kawan-kawan. Aku nang NTT ngerti apa? Jadi itu sih kalau dari aku yang aku kenang di KRL. Selebihnya militansi kawan-kawan tidak perlu aku bahas lagi, karena dari aku sebelum aku di penjara sampai aku keluar dari penjara masih ini saja. Asu berarti secara tidak langsung. Maksudnya yang dekat. Enggak Tidak menganggap kawan-kawan yang lain. Ada dong. Margono ini yang pegang kamera. Maksudnya Ini aja itu apa maksudnya? Tolong. Orang-orang ini salah bahasa. Maksudnya masih ada. Ini jangan lagi nanti masuk aneh-aneh lagi. Ini enggak, ini maksudnya yang itu yang sejak zaman dulu aku ada di sini pertama kali aku datang itu ada sampai sekarang. Enggak hilang. Alhamdulillah tidak meninggal. Tidak meninggalkan aku sampai saat ini, dan tidak meninggalkan kolektif yang kita bangun rame-rame gitu. Orang tinggal ke cacah nih. Bahasanya Kostrat ya. Kalau kata Kostrat, rektornya Aksi Kamisan Solo, ya artinya orang yang dulu itu nggak kepergi, tapi ketambahan sama orang baru. Kayak aku kenal sama Abud, si Raja Minyak dari Karanganyar, kayak kenal si Margono, si Raja pokoknya segala raja itu. Nah, buat kalian yang nanti penasaran sama Abud, akan kita buatkan sesi sendiri. Bu kenal pokoknya kok mesti kenal tetap. Bersama Abud. Oh, kita wong sing linglung kae. Itu sih. Jadi buat kawan-kawan, kita juga menerima donasi terbuka. Tangan kita terbuka untuk menerima donasi selama kalian gak ada niatan buat nyalek atau segala macam untuk kita kampanye dan segala macam, kita masih bisa terima-terima aja. Walaupun kita kira kita tetap sombong. Pilih-pilih siapa yang mau ngasih. Iya serius. Tapi kok kita sombong banget. Miskin gitu tapi sok-sokan gitu milih-milih. Silakan. Gibran kita nggak akan kita terima berapapun kamu. Kecuali nek kepepet banget. Kecuali kalau udah siap mau lari gitu dari Solo. 1 triliun raw. Nah tetap wih. Bakal tak kampanye kan. 1 triliun tambah nih mau iya 1 triliun tambah nih. Lah kok kampanye sopo nih ngomong kampanye. Ayo. Konklusi. Iya konklusi. Itu tadi. Duit. Serius. Masalah intinya itu ya. Gak ada masalah yang lain dulu. Ya, kita secara banyak orang itu secara militansi dia di organisasi dan di kolektif gerakan itu banyak banget. Tapi ujungnya selalu terkendala. Misalnya kayak aku ya udah nikah, terkendala dana. Nah, makanya ini bentuk upaya mensiasati. Karena aku yakin selain Abud di sini nggak ada yang kelahiran 2001. Tapi biasanya kelahiran 2001 sampai 2004 tuh kurang ajar. Ya. Jadi biar kita nggak demor-demor banget, ya kalau kita jualan kaos beli aja. Ya. Kawan-kawan juga bisa, kalau nggak bisa support dana, bisa support tenaga buat Bikin kursi.
Bikin kursi bersama pakai furniture, ngasih pakai furniture. Ini semua adalah hasil dari Fagih Furniture. Dia kan waktu itu tidur sama kita 4:30 subuh kan. Dia ternyata nggak tidur. Iya. Pak. Fak ngapain? Sorry bukan fak, maki ya. Faki. Itu ternyata bikin traktiring gitu. Dia kan rame-ramenya di sini. Tidurku di sini. Aku di yang kamar ini. Kedengeran banget gitu. Gak apa-apa. Jadi kawan-kawan bisa bareng-bareng kita terlibat di sini. Bareng-bareng. Yuk kalian makan gak apa-apa. Makan gak apa-apa. Nanti sama-sama. Tapi yo. Kalau kalian misalnya pulang ke daerah kalian, ada kita jualan kaos ya dibeli. Karena kalau kalian kesini dikasih makan. Iya, kalian mau masak sendiri juga nggak masalah. Iya, bisa. Kalau kalian masak, kita yang nyuci. Kalau kita yang nyuci, Ya kalian yang masak. kalian yang masak. Terus ada juga yang nyapu. Asu aku tuh kan nyapu. Nah nanti beginian juga ada. Ya pokoknya Rene lah. Ada yang lain-lain. Pokoknya kita selalu terbuka dengan yang penting bukan anggota dewan, bukan elit partai politik dan lain-lain itu yang musuh rakyat. Dan pelecehan seksual. Serius. Kalau polisi pun kalau masuk ke sini untuk menginterogasi harus bawa surya 2 bungkus. Sama apa nih? Sama buka sendal. Buka sendal. Jangan pakai sepatu masuk ke dalam Pakai sekre. sepatu. Kita sulit menyapu, kita sulit mengepel. Anda masuk brak-brok sepatu reget bumi tak telek, bumi tak apa. Ngidak kodok, apa minta serang ngerti. Ya wi gara-gara wong iki ya. Gara-gara wong Polisi. rakyat. Gantian dulu ya, Ahok dulu. Jatah. Masuk. Oke, sudah berapa menit? Udah 45. 45 menit. Ini sudah lewat 5 menit dari biasanya jadwal. Yang jelas mereka nggak bakal nyesal dengerin. Ini Nanti- pengakuan segala hal. Nanti di-cut paling 40 menit lah. Sampai Enggak segitu. sih, ini belum pengakuan segala hal. Ya bisa lah nanti. Iya. chat-chatan. Setidaknya yang bisa mereka ketahui. Abang ajak kita ngopi. Ini bentuk pengakuan kita ke kalian. Karena kemarin aku sakit banget telingaku itu ketika si Bogi bilang ada yang nyinyirin. Bogi? Siapa itu? Ada yang nyinyirin Jangan nyebut merek dong. dong, siapa Kalau nanti yang nyinyirin ngotak Bogi? jualan Iya, Boginya nanti ada sih yang kita ngotak nggak ada Bogi. masalah, Pak. Ya, terima kasih. Itu. Jangan lupa ikutin kita terus. Terus Kita mulai aktif lagi kemungkinan dan Berterima kasih lah. berterima kasihlah kepada pada segala yang Segala yang memberi Wah, saya kehidupan. tuh. tunggu terobosan baru dari sikat-sikat media. Siap. Kalian kalau mau beli kaos gak usah. 1, 2, 3. Sampai jumpa. Weh. Assalamualaikum.